buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Sumber daya atau aset yang dimiliki oleh sebuah komunitas seperti sekolah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan, di mana sebagai pemimpin pembelajaran, aset-aset ini harus dapat dikelola dengan baik, sehingga pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah tersebut dapat menjadi modal utama dalam membangun kekuatan atau potensi baik dalam ruang lingkup warga sekolah, lingkungan, dan masyarakat dengan tujuan agar sumber daya tersebut dapat bermanfaat bagi peserta didik. Sebagai sebuah ekosistem, sekolah memiliki komponen-komponen atau sumber daya yang ada yang saling berhubungan, baik komponen biotik maupun komponen abiotik. Sebagaimana kita ketahui, komponen biotik itu unsur yang hidup dan komponen abiotik itu unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Faktor biotik atau unsur yang hidup ini dan faktor abiotik atau unsur yang tidak hidup saling berinteraksi satu sama lain, sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya, seperti hubungan antara murid, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar sekolah. Sedangkan faktor abiotik juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran, diantaranya yaitu finansial dan sarana-prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Pemimpin pembelajaran harus dapat mengimplementasikan kekuatan atau aset yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Adapun aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sebuah komunitas seperti sekolah dapat dibagi menjadi 7 buah aset atau modal. Yang pertama itu modal manusia, yang kedua modal fisik, yang ketiga modal sosial, yang keempat modal finansial, yang kelima modal politik, yang keenam modal lingkungan atau alam, dan yang ketujuh adalah modal agama dan budaya. Di samping itu, sebagai pemimpin pembelajaran diharapkan tidak menggunakan pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, atau dikenal juga dengan deficit based thinking, atau dengan melihat dari sudut pandang negatif. Namun pendekatan dilakukan adalah pendekatan berbasis aset. Asset based thinking adalah memusatkan pikiran pada kekuatan positif, sehingga setiap program yang telah dirancang dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pengelolaan sumber daya yang tepat dapat mendorong proses pembelajaran di kelas menjadi lebih baik dan berkualitas. Salah satu modal atau aset atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah itu modal manusia yang terdiri dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa, orang tua, dan komite sekolah, di mana aset ini dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk meningkatkan kualitas dan proses pembelajaran yang lebih baik, sehingga iklim pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Salah satu contohnya yaitu sekolah dapat mengadakan kegiatan workshop, BIMTEK, diklat, atau kegiatan sejenis lainnya yang dapat mendukung atau meningkatkan kompetensi guru. Dan di sini komite juga dapat berkontribusi dalam menyiapkan sarana prasarana sekolah untuk mendukung kegiatan pembelajaran agar dapat terlaksana dengan baik. Kemudian pengelolaan modal lingkungan dipadu dengan modal fisik atau aset fisik akan berkorelasi dengan peningkatan pembelajaran murid. Lingkungan sekolah yang kondusif dari segi sosial maupun politik akan menciptakan pembelajaran yang nyaman, aman, dan menyenangkan serta berpihak pada murid. Sumber daya ini sebagai aset sekolah dan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian modal sosial. Melalui modal sosial, kerjasama dengan berbagai komunitas seperti MGP atau melalui komunitas belajar yang ada di sekolah, ini dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi guru. Kerjasama dengan institusi atau lembaga-lembaga lainnya juga dapat digunakan untuk meningkatkan mutu lulusan sekolah, baik dari segi kesehatan, karakter, dan kepribadian siswa. Kemudian kalau kita tinjau dari modal fisik, yaitu semua sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah juga dapat dimanfaatkan oleh sekolah agar proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik, seperti labor IPA, labor komputer, perpustakaan, lapangan olahraga, pentas seni, gazebo, greenhouse, bank sampah, dan fasilitas-fasilitas lainnya dimiliki oleh sekolah. Dengan pemanfaatan sarana prasarana yang ini bisa diharapkan potensi, bakat, minat siswa dapat tumbuh dan berkembang lebih maksimal lagi.
Kemudian modal finansial, itu modal keuangan yang dimiliki oleh sekolah baik dalam bentuk dana BOS, bantuan operasional sekolah, maupun dana sumbangan komite atau pihak-pihak lain yang peduli terhadap pendidikan. Modal finansial ini harus direncanakan dengan baik, seperti dana BOS harus dapat dikelola dengan baik dengan membuat rencana kerja anggaran sekolah atau RKAS sesuai prioritas dan kebutuhan sekolah sehingga mendukung untuk keberlangsungan proses pembelajaran menjadi lebih berkualitas. Kemudian modal politik berupa kerjasama atau kemitraan dengan instansi atau dinas terkait yang dimana pemerintah daerah juga dapat mendukung program-program sekolah. Modal agama dan budaya juga dapat digunakan untuk membantu pembelajaran menjadi lebih berkualitas, yakni melestarikan budaya kearifan lokal, misalnya belajar tari tradisional, kemudian kegiatan-kegiatan religius berupa pesantren Ramadan, memperingati hari besar-besar nasional dan hari besar keagamaan yang juga melibatkan tokoh agama dari masyarakat sekitarnya. Kemudian pemimpin pembelajaran dan pengelolaan sumber daya. Nah, di dalam pemimpin dan pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya ini, kita mengetahui bahwa ekosistem sekolah juga dapat berinteraksi antara faktor biotik dan abiotik. Faktor biotik terdiri atas murid, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, murid, dan masyarakat sekitar sekolah. Sedangkan faktor abiotik terdiri dari keuangan, sarana prasarana, dan lain sebagainya. Kedua faktor ini saling berinteraksi satu sama lain, baik yang abiotik maupun yang biotik, di mana satu faktor akan mempengaruhi faktor lainnya. Faktor biotik akan saling membutuhkan satu sama lainnya, sedangkan faktor-faktor abiotik akan berperan mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam proses pembelajaran. Seorang pemimpin diharapkan membangun ekosistem yang dapat merangsang kreativitas untuk menunjang keberhasilan tujuan pendidikan. Keberhasilan sebuah proses pembelajaran sangat tergantung pada cara pandang dalam melihat ekosistemnya, apakah sebagai kekuatan ataukah sebagai kekurangan. Pemimpin yang memandang semua yang dimiliki adalah suatu kekuatan, tidak akan berfokus pada kekurangan, tapi berupaya pada pemanfaatan aset atau sumber daya yang dimiliki. Dengan kata lain, pemimpin seperti ini harus bisa memberdayakan sumber daya yang ada di sekolahnya untuk mengembangkan dan memajukan sekolah sehingga visi dan misi sekolah bisa tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian pertanyaan nomor 3, yaitu berikanlah beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Yang pertama, di modul refleksi filosofi pendidikan nasional, di mana kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara melalui filosofinya bahwa pendidikan atau kegiatan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemanfaatan aset atau kekuatan berupa guru dan murid, yaitu guru sebagai pemimpin pembelajaran, harus dapat melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid, karena murid bukanlah kertas kosong, namun setiap murid memiliki potensi yang berbeda-beda dan tugas kita sebagai guru hanya menuntun dan menebalkan potensi yang sudah mereka miliki. Kemudian di modul nilai dan peran guru penggerak, guru sebagai pendidik merupakan salah satu dari 7 modal utama, yaitu modal manusia. Guru sebagai pemimpin pembelajaran memiliki nilai dan peran yang sangat penting dalam pembelajaran di kelas, di mana nilai-nilai mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berpihak pada murid harus dijadikan landasan dalam terciptanya pembelajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Guru juga berperan dalam membangun sinergi di lingkungan sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan murid. Sedangkan nilai dan peran guru secara aktif maka akan menciptakan generasi unggul dengan memanfaatkan modal utama untuk menggali potensi murid-muridnya. Kemudian kaitan dengan modul visi guru penggerak. Di sini kita juga tahu bahwa guru sebagai pemimpin pembelajaran harus memiliki visi guru penggerak yang berbasis inquiry apresiatif, di mana dalam basis inquiry apresiatif ini kita mengenal alur bagja. Pada konsep tersebut dapat juga digunakan sebagai pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi dan dasar berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, organisasi, dan dunia sekitarnya, baik dalam masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Kemudian dari modul budaya positif,
Salah satu aset atau kekuatan berupa modal agama dan budaya. Budaya positif di lingkungan sekolah merupakan budaya yang mendukung segala bentuk perkembangan murid dengan tujuan memanusiakan manusia dengan menerapkan disiplin positif. Motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol institusi, keyakinan sekolah atau kelas, sehingga akan menghasilkan produk murid yang memiliki karakter kuat di masa depan. Misalnya, dengan melakukan langkah-langkah restitusi dalam menyelesaikan masalah pada murid, sehingga menciptakan murid memiliki karakter positif di masa depan. Kemudian, pada modul pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid atau berdiferensiasi. Di sini kita juga mengenal pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pembelajaran di mana pembelajaran sangat berpihak kepada murid, berupa pemetaan murid, berupa kesiapan belajar, minat dan profil belajar murid berbeda sesuai dengan keunikannya. Sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, seorang guru harus sudah melaksanakan pemetaan terhadap minat belajar siswa. Dalam proses pembelajaran berdiferensiasi akan terwujud jika pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah seperti guru dan murid serta modal lingkungan, modal fisik dan lainnya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian dengan modul pembelajaran sosial dan emosional atau PSE. Nah, pembelajaran sosial emosional ini juga merupakan strategi seorang pemimpin pelajaran dalam melakukan kolaboratif oleh seluruh komunitas di sekolah yang menekankan pada keterampilan dan pengelolaan mengenai aspek-aspek sosial emosional. Teknik kesadaran diri atau mindfulness juga dapat dijadikan strategi bagaimana cara mengelola sumber daya manusia itu murid melalui tahapan tersebut, maka potensi kecerdasan sosial emosional anak ini bisa berkembang secara optimal. Melalui modul coaching untuk supervisi akademik. Coaching merupakan sebuah strategi seorang pemimpin pembelajaran untuk melakukan pengembangan kekuatan diri pada diri anak dengan menuntun, mendampingi anak, kemudian menggali potensi anak dan memaksimalkan apa yang mereka miliki. Pada proses coach ini memberikan kesempatan kepada anak-anak berkembang dan menggali proses berpikir pada anak. Di dalamnya juga terdapat coach sebagai pengembang kekuatan dan potensi pada coach sebagai lawan bicara. Kemudian pada modul pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Sebagai pemimpin pembelajaran, dalam proses akan selalu berhadapan dengan situasi, yakni dilema etika dan juga moral yang dituntut pada pengambilan keputusan. Sebagai pemimpin pembelajaran, dalam pengambilan keputusan yang baik, diharapkan pada pengambilan keputusan tersebut dengan mengedepankan keputusan yang bermanfaat bagi seluruh elemen yang terlibat di dalamnya. Dan dalam menggunakan pengambilan keputusan juga memperhatikan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan berdasarkan kepada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Prinsip tersebut sangat penting karena hal ini sangat berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Kemudian pertanyaan nomor 4, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Baik, sebelum mempelajari dan memahami modul 3.2 ini, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dalam langkah-langkah pengelolaan kelas atau pengambilan keputusan, saya lebih banyak berpikir pada kekurangan dan masalah. Hal ini menyebabkan perasaan yang pesimis, keraguan, negatif sehingga berakhir dengan kegagalan. Dengan mempelajari modul 3.2 ini, wawasan dan pola pikir mengenai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya menjadi berubah. Ternyata seorang pemimpin harus selalu mengedepankan pola pikir berbasis kekuatan atau aset yang dimiliki. Sehingga hal ini membuat kita akan berpikir positif dan optimis dengan memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya atau aset yang ada di sekolah dan lingkungan sekitarnya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.